STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya, kita bersyukur atas nikmat limpahan yang telah Dia berikan kepada hamba-hambanya, yang mana pada hari-hari yang telah kita lalui, beberapa hari yang telah kita lalui dan apa yang akan datang, kita telah masuki bulan Ramadan. Ini satu nikmat yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, Allah Tabaraka wa ta'ala limpahkan kepada hamba-hambanya, hamba-hamba pilihannya, yang mana dari sebagian ya saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memanjangkan umurnya atau diberikan uzur yang besar, dia memiliki rasa sakit, ya sakit yang berkepanjangan yang dapat membahayakan jiwanya kalau seandainya dia berpuasa, atau mereka yang memang Allah Tabaraka wa ta'ala palingkan, ya cabut nikmat keislaman di dalam jiwanya, sehingga pada hari ini mereka tidak bisa merasakan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan Ramadan yang hari ini kita telah lalui beberapa hari. Para pendengar radio Syiar Tauhid ya 96,1 FM dimanapun Anda berada, yang dinamakan dengan sebuah nikmat, ya tidak dikatakan ia adalah suatu kenikmatan kecuali kita menyadarinya. Ya, kita merasakan kenikmatan tersebut dengan jiwa raga kita. Karena manakala dia disebutkan sebagai satu nikmat, ya kita harus mensyukurinya. Kita mengerjakan rukun-rukun syukur di dalamnya. Kita berterima kasih, ya kita menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Dan di antara ya hal yang mungkin sudah sering kita ulang-ulang dari rukun-rukun bersyukur kepada Allah adalah dia dengan mengucapkan dengan lisannya, dia mengamalkan dengan anggota badannya, dan juga dia meyakini dengan hatinya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan kekhususan ya pada hari-hari seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan pula berpuasa, ya agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan. Dan itu semua di antara ya ayat ini menunjukkan pentingnya bagi seseorang ya apa tujuannya, apa yang hendak dia raih di bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi untuknya. Begitu pula Ramadan itu adalah nikmat Allah. Bagaimana dia bukan nikmat, ya sedangkan padanya Allah Subhanahu wa taala setelah menentukan bahwa kita wajib kaum muslimin itu untuk melaksanakan ibadah berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan balasannya ya pada perkara-perkara ibadah yang lainnya, yaitu untuk mereka, tetapi khusus pada puasa Allah Subhanahu wa taala sebuah hadis qudsi menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas nilai ataupun pahala seorang yang dia berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu semua dapat dia raih ya manakala dia memenuhi syarat-syaratnya, ya manakala dia mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, manakala dia menjauhi apa yang Allah larang,
Begitu pula apa yang Nabi telah jelaskan, apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang. Ya, di antara contoh-contoh syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya, barang siapa yang berpuasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ini sebagai syarat. Ya, man sini adalah syarat. Kemudian ada jawabus syarat imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang dia berpuasa dengan iman dan dengan ihtisab. Ya, apa itu ihtisab? Dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan untuknya dijauhi. Agar mereka menjauhi perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala-pahala puasa. Karena ada banyak manusia yang mereka berpuasa tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ya amalan puasanya itu berguna untuknya. Allah akan jadikan dia ya tidak bermanfaat untuknya. Allah tidak menerima pahala puasanya. Jadilah dia hanya untuk mengangkat kewajibannya tapi dia tidak mendapatkan pahala atas apa yang dia kerjakan. Begitu pula ya manakala dia mengerjakannya dengan iman dan dengan ihtisab, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan suatu pengampunan, ya suatu keutamaan berupa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambih. Dari apa yang telah dia lakukan. Ya, pengampunan itu para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, ada sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan. Sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Sesuatu yang dengannya bahkan para nabi berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah itu mengatakan ya fa inni la astaghfiruna li rabbi sab'ina marratan. Sesungguhnya aku meminta ampun. La astaghfiru rabbi sab'ina marratan. Itu 70 kali. Ya, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan agar Allah mengampuni dosa-dosaku 70 kali. Ya, kalau seandainya seorang dia membaca zikir pagi dan petang, di antara yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan, beristighfar di pagi hari 70 kali. Kemudian beristighfar di sore hari 70 kali. Menunjukkan para jamaah bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pengampunan Allah. Begitu pula kalau seandainya ya, seorang itu membuka Al-Quran, membaca artinya, memahami kandungan maknanya. Bagaimana doa para nabi meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ucapan Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana, sungguhnya kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kalau seandainya bukan ya ampunanmu, ya bukan pula ya karena kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, dan begitu banyak contoh-contoh yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi yang demikian itu tidak lain dan tidak bukan agar manusia dia merasa bagaimana mengakui dosa-dosa yang dia miliki dan dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia tidak meminta ampun sedangkan dia diciptakan oleh Allah, ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kemudian dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dari jalan ketaatan menuju jalannya syaitan, mengikuti perintahnya, mengikuti perintah hawa nafsu. Dia keluar dari penghambaan kepada Allah, kepada penghambaan kepada selain Allah. Dan setiap kemaksiatan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya dia padanya ada nau' minasyirik. Ya ada bagian dari kesyirikan. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah, taat kepada syaitan, taat kepada hawa nafsu, taat kepada dinar, dirham, taat kepada pasar-pasar dan lain sebagainya. Dan kemudian
Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita suatu amalan yang kalau seandainya dia kerjakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, Allah akan mengampuni apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Andai kata dia mengerjakannya imanan wahtisaba. Ya, dia mengerjakannya dengan keimanan. Dia mengerjakannya dengan ilmu. Dia mengerjakannya dengan memperbanyak amal saleh. Kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia takut mengerjakan apa-apa yang dapat mengurangi pahala puasanya. Maka dia mengerjakan amalan ketaatan di bulan Ramadan. Hingga tatkala dia keluar, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana bulan Ramadan itu bukan dikatakan sebagai bulan yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ya, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala pilih. Allah turunkan kitab Al-Quran, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Sungguhnya bulan Ramadan itu bulan Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yang padanya Allah Subhanahu wa taala diturunkan padanya Al-Quran. Ya, sebagian di antara ucapan para ulama tafsir Ibnu Katsir, bulan ini diturunkan Al-Quran dari langit ketujuh ke langit dunia. Dari langit ketujuh ke langit dunia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, dan Al-Quran itu memiliki tujuan. Hudan linnas, dia sebagai petunjuk untuk umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan dia itu menjadi pembeda, dan dia itu memberikan penjelasan. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, pembeda antara yang hak maupun yang batil. Al-Quran itu membedakan dengan jelas antara putih dan hitam, antara jalan kebenaran dan jalan kebatilan, dan jalan-jalan yang menuju kesesatan, jalan yang dipenuhi dengan cahaya terang benderang. Al-Quran itu tidak menilai, tidak ada padanya jalan abu-abu. Telah jelas perkara yang benar, yang hak dan yang batil. Itu diantara fungsi Al-Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya di bulan itu, syahida minkumus syahr, yang menyaksikan bulan itu, yang dia melihat, dia mukim, kemudian melihat datangnya bulan tersebut, falyasum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berpuasa di bulan tersebut. Nabi SAW menjadikan bulan suci Ramadan, bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Jibril setiap kali bulan Ramadan datang kepada Nabi SAW untuk mendengarkan hafalannya Nabi. Bahkan disebutkan di tahun terakhir dari Nabi SAW, Jibril meminta kepada Nabi SAW untuk menyetorkan Al-Quran 2 kali. Artinya mungkin setengah Ramadan itu menyetorkan sekali Al-Quran, dan setengah yang lagi kembali kepada titik awal Al-Quran, kemudian menyetorkannya kembali kepada Jibril alaihi salam. Begitulah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan ataupun diilhamkan ataupun diberikan petunjuk bagaimana memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Begitu pula para jamaah sekalian, para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada. Bagaimana bukan bulan Ramadan itu sebagai atau bukan dikatakan bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, dengan rahmat. Nabi SAW menyebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Kata Nabi SAW, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup, yang menunjukkan bagaimana
Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan pada bulan-bulan tersebut. Begitu pula syaitan-syaitan yang selama ini mungkin mengganggu kita, membisikkan kita, menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan hawa nafsu, kemaksiatan. Pada hari ini dia telah diikat. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengikatnya. Ya, walaupun di sini ada beberapa tafsiran ya dari para ulama, maksud dari diikatnya syaitan, ada yang dimaksud dengan diikatnya secara zahir, benar-benar hakikat yang mereka itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disisakan ya syaitan-syaitan yang kecil, ya yang kecil pangkatnya, yang menggoda, tetap menggoda umat manusia, tetapi yang besar-besarnya diikat. Ada yang mengatakan maknanya adalah makna maksud yang terkandung bahwasannya pada hari tersebut ya banyaknya amalan-amalan kebaikan. Ya sedikitnya orang melakukan keburukan-keburukan. Karena satu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara cara untuk menahan hawa nafsu, menahan kemaksiatan adalah dengan berpuasa. Ya, bagaimana Nabi SAW ya menyebutkan bahwasannya saum itu jinan, bahwasan dia adalah perisai. Junnah, dia adalah perisai bagi seorang, menahan dia untuk melakukan kemaksiatan. Ya, dikarenakan rasa lapar itu, ya itu akan menahan dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Ya karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir ya di aliran darah umat manusia ini, Bani Adam ini ya dengan aliran yang darah itu mengalir. Jadi dia mengalir, dia bergerak ya di dalam aliran darah manusia. Syaitan bergerak di situ. Maka kata beliau, tatkala ini menurut fikih beliau ya, tatkala puasa itu dilaksanakan, aktivitas perut itu sedikit. Ya, aktivitas badan itu tidak banyak. Ya, yang di dalam organ-organ kita tidak terlalu memaksakan diri untuk bekerja karena tidak adanya asupan makanan, lambung mungkin bisa istirahat, ya usus besar juga demikian, usus kecil juga demikian. Ya, dikarenakan tidak adanya makanan dan minuman yang masuk, sehingga kata beliau aliran darah itu dalam tubuh seorang itu tidak sebagaimana tatkala dia berpuasa. Maka di sinilah hikmah Allah Subhanahu wa taala atau nabinya juga menyebutkan seorang yang hendak menahan hawa nafsunya, menahan kemaksiatannya, hendaknya dia berpuasa. Dan itu diantara makna-makna yang para ulama sebutkan maksud wasufidati syayatin, dan setan pun pada hari tersebut dibelenggu. Bagaimana pula ya para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, bagaimana tidak dikatakan bulan Ramadan itu sebagai bulan yang dipenuhi dengan kenikmatan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan suatu malam yang malamnya itu dipenuhi dengan kemuliaan dan keberkahan. Tidak lain dan tidak bukan adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, yakni Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Mubarakatin inna kunna munzirin. Ya, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Yang dimaksud malam yang diberkahi di sini tidak lain dan tidak bukan para pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM adalah malam Lailatul Qadar. Begitu pula ya di antara
ya hal-hal yang membuat kita bersyukur datangnya bulan Ramadan. Bagaimana dia tidak dikatakan bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya sedangkan padanya ya Allah Subhanahu wa taala di malam-malam, ya di setiap malamnya Allah mengampuni ya dosa-dosa ibnu Adam. Dalam sebuah hadis, para jamaah sekalian, Nabi SAW pernah menyebutkan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Ya sungguh celaka seseorang, ya sungguh sangat celaka mereka. Ya dakhala alaihi Ramadan, dia masuk ke bulan Ramadan, falam yughfar lah, sedangkan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mendapatkan pengampunan. Ya, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali. Ya, sebagaimana dia mungkin dikeluarkan dari perut ibunya yang tidak memiliki dosa. Ya, tapi dia keluar di bulan Ramadan masih sebagaimana dia sebelumnya. Tidak ada dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan datangnya bulan Ramadan. Maka dia mendapatkan laknat, dia mendapatkan khabaran, dia mendapatkan doa dari Nabi SAW, kecelakaan bagi mereka yang datang bulan Ramadan kepada mereka tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, padahal di bulan tersebut Nabi SAW ya menyebutkan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Ya, di bulan tersebut walillahi utaqa'u minan nar, Allah mengampuni ya mereka yang meminta ampunan kepada Allah, membebaskan mereka dari api neraka. Utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi di setiap malamnya. Tidak hanya dikhususkan para pendengar radio Syiar Tauhid, ya saya nanti akan beribadah secara bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak, pada hari ini itu telah terjadi. Allah akan mengampuni mereka yang meminta ampunan, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta ampunan itu. Ya kalau ditanya, ya bagaimana saya bisa ya diterima taubat? Bagaimana kalau seandainya saya meminta ampunan, Allah mau mengampuni saya, sedangkan dosa saya sangat banyak? Ya, saya mungkin adalah para pelaku dosa besar. Ya, saya adalah pengguna obat-obatan terlarang misalnya. Mungkin ada di tempat yang lain mereka adalah orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, berzina. Dan di tempat yang lain yang mungkin mereka adalah pemabuk. Di sebagian tempat yang lain mungkin dia pernah membunuh manusia. Akan tetapi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui dosa-dosa mereka, melampaui diri-diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di hari-hari seperti ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka ya pengampunannya, akan dibebaskan dari api neraka yang mungkin dia telah berada di bibir, di tepi jurang api neraka. Tetapi yang dinamakan ya seorang muslim itu dia memiliki Rabb. Ya bahkan umat manusia semuanya, sesungguhnya kalian memiliki Rabb. Kita semua memiliki Rabb yang Maha Pengampun, memiliki Rabb yang Maha Penyayang, memiliki Rabb yang Maha memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya sebesar gunung kemaksiatan yang kita lakukan di pagi hari maupun siang hari, ya mungkin kita tidak takut lagi dengan pandangan mata manusia. Begitu pula kita tidak takut dengan penglihatannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha melihat. Akan tetapi di hari-hari seperti ini sudah saatnya kita untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Kembali kepada jalan ketaatan, kembali kepada Allah meminta pengampunan, jujur dalam meminta pengampunan tersebut. Dia menyesali apa yang dia perbuat. Dia tidak lagi berusaha untuk tidak mengulangi apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Andai kata dia melakukan 3 perkara ini, dia meminta pengampunan kepada Allah, dia menyesali apa yang dia lakukan, kemudian dia berusaha untuk tidak kembali terhadap dosa yang selama ini dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari jilatan api neraka. Para jamaah sekalian, kalau kita seandainya mengetahui bagaimana beratnya siksaan api neraka, kalau seandainya kita mengetahui rintihan mereka, orang-orang yang meminta dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dunia agar mereka bisa beramal. Sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, la'alli a'malu salihan fima tarak, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata mereka, orang-orang yang telah Allah masukkan dalam kuburannya, dia tidak mampu lagi kembali ke dunia. Dia tidak mampu menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi ada tempat berlari dari azab Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapannya. Maka dia mengucapkan satu kalimat, la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan kami, Rabbirji'un, kembalikan kami kepada dunia yang mana kami bisa kembali bercocok tanam. Karena pada hari ini tidak lagi ada waktu untuk bercocok tanam, hanya melihat panen dari buah-buah kebusukan yang selama ini dia tanam. Dia meminta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Agar kami mampu melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Kami telah menyesali apa yang kami lakukan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, innaha kalimatun, ucapan engkau ini, huwa qailuha, itu telah diucapkan oleh orang-orang sebelummu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan tidak ada yang ada di hadapannya kecuali hari pembalasan, hari apa yang dia akan melihat dari buah-buah kebusukan yang selama ini dia tanam, dari kemunafikan, kemaksiatan yang selama ini dia lakukan di pagi hari maupun di siang hari. Di tatkala manusia itu telah menyembunyikan pandangan-pandangannya. Maka yang demikian itu, para jamaah sekalian, para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM, dimanapun Anda berada, kesempatan pada hari ini telah datang. Kesempatan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Bertahun kita melaksanakan dosa itu. Mungkin rokok yang selama ini tidak pernah lepas dari bibir kita, yang dia telah membunuh, dia telah menghancurkan paru-paru kita, menghancurkan kehidupan anak kita, menghancurkan kehidupan istri kita. Kita tidak mengkhawatirkannya. Tetapi ingat para jamaah, engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melihat amalan perbuatanmu, kemaksiatan yang mungkin engkau lakukan. Dari tatkala engkau merasa aman dari makar manusia, dari penglihatan pandangan manusia, atau engkau tidak lagi memiliki sensitivitas di hadapan mereka, maka ingatlah pada hari-hari kalau seandainya Allah membangkitkan engkau. Hari-hari seperti ini, para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM, adalah hari di mana kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Maka siapa yang dia bisa melaksanakannya? Siapa yang dia bisa kembali kepada Allah, bertaubat dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah akan merezekikan kepadanya pintu surga Ar-Rayyan yang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa lillahi ta'ala imanan wahtisaban, dan dia juga menjauhi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasanya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man lam yada' qawla zur wal amalu bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang dia tidak bisa menahan qawla zur, ucapan yang buruk, ucapan yang jelek, yang dia mungkin memaki, yang dia mungkin menghina orang lain, yang dia mungkin selama ini suka menghibah orang lain. Mungkin dia adalah orang yang melakukan perbuatan namimah, adu domba antara satu orang dengan orang yang lainnya. Maka pada hari ini berhentilah. Berhentilah dalam adu domba antara satu pribadi dengan pribadi yang lainnya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah dalam memicu keburukan, dalam memantik api pertengkaran. Pada hari ini berhentilah engkau, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bih wa falaysa lillahi hajatun. Maka Allah tidak butuh terhadap dia menahan diri dari makan dan minum.
Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat. Mungkin terakhir selama saya masih mengingatnya, ada sebuah doa yang Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ya, dan ini menjadi penutup dalam kitab Khudh Aqidatak yang biasa kita bahas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terkait karena ini berkenaan dengan Al-Qur'an, berkenaan pula doa ini, kita meminta kepada Allah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, maka sangat baik padanya sering dibaca, terutama pada hari-hari yang disebut dengan bulan Al-Quran. Doa itu adalah Allahumma inni abduk, wa bnu abdik, wa bnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وجلاء حزني وذهب همي. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba tatkala dia berdoa, Allahumma inni abduk, ya Allah, ya sesungguhnya aku adalah hambamu, wabnu abdik, dan aku adalah putra hambamu, nasiyati biadik, ya yang laki-laki dan putra hambamu yang perempuan, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, telah berlalu kepadaku keputusanmu, adlun fiyya qada'uk, sungguh ketetapanmu kepadamu adalah adil, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsak, apa yang telah engkau namakan dirimu dengan hal tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau terhadap seseorang yang engkau ajarkan dari nama-namamu, aw ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi 'indak, atau apa yang engkau simpan di ilmu gaib yang engkau miliki, an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an itu cahaya dalam dadaku, wa nura sadri, kemudian juga cahaya di hatiku, wa jalaa huzni, pengusir kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kesusahanku. Para jamaah, manakala dia jujur kepada Allah dalam berdoa seperti ini, dia akan mendapatkan setiap masalahnya terpecahkan. Manakala dia kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, ya kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.